Hai teman-teman sahabat Huzaifa Jasmi. Sebelum teman-teman lanjut videonya, jangan lupa klik like dan subscribe. 7 jenis ikan pembawa hoki dan rejeki. Ikan hias kini sudah banyak penggemarnya. Mulai dari ikan mainstream seperti cupang, koi atau koki, sampai jenis yang bernilai puluhan juta seperti arwana, lauhan, dan angelfish. Cara pemeliharaannya pun berbeda-beda. Ada yang ditempatkan di akuarium, dan ada pula yang dirawat dalam kolam ikan. Apapun cara perawatannya, ikan-ikan yang kita pelihara di dalam rumah ternyata bisa membawa keberuntungan. Masyarakat zaman dahulu percaya bahwa ikan dapat menangkal sial karena air tempat tinggal mereka yang merupakan elemen murni. Penasaran ikan pembawa hoki apa saja yang bisa kamu rawat di rumah? Yuk, mari kita langsung cek daftarnya. Yang pertama yakni ada ikan koi. Ikan yang bernama latin Cryphinus carpio ini termasuk dalam golongan ikan hias mainstream karena banyaknya jumlah rakyat Indonesia yang memelihara hewan air tersebut. Koi berasal dari negeri Tiongkok, namun budidayanya lebih banyak dilakukan di Jepang. Ikan pembawa keberuntungan ini masih berkerabat dekat dengan ikan mas, namun harga jual dan belinya tentu saja lebih mahal. Nah, kalau kita bicara tentang ikan koi, ikan ini dipercaya dapat membawa keberuntungan, kesuksesan, dan kekayaan bagi pemiliknya. Dalam legenda Tiongkok, ikan ini dijunjung tinggi sebagai perenang handal yang dapat melawan arus paling keras sekalipun. Itulah mengapa mereka dipatenkan sebagai simbol kesuksesan yang universal. Tidak hanya itu, menurut ilmu Feng Shui, ikan koi juga disebut-sebut dapat menyerap energi negatif, baik di dalam rumah dan di luar rumah, dan menggantinya dengan chi positif. Sama saja seperti bernapas, mereka menghirup energi negatif dan mengeluarkan energi positif. Dan yang kedua yakni ada ikan arwana. Siapa sih yang belum kenal dengan ikan cantik yang satu ini? Ikan pembawa keberuntungan kita yang kedua ini dikenal sudah banyak dipenjualbelikan di pasaran luas karena harganya yang sangat fantastis. Bernama latin Sclerophates formosus, ikan arwana dapat dengan mudah kita pelihara di rumah. Biaya perawatan jenis ikan hias ini tidaklah mahal. Cukup menaruhnya di dalam tangki akuarium besar dengan cahaya yang memadai. Arwana peliharaanmu sudah bahagia. Ikan naga atau seekor makhluk mitos asal negeri Tiongkok memang sudah terkenal dengan simbolisme kemakmurannya. Menurut para ahli Feng Shui, arwana yang disimpan di sisi utara rumah tidak hanya akan membawa kemakmuran dan keberuntungan, tetapi juga kesehatan bagi pemiliknya. Yang ketiga ada ikan palmas. Dari bentuknya, ikan palmas terlihat seperti lele. Beberapa hal yang membedakan kedua jenis ikan tersebut hanyalah corak dan warna sisiknya. Menurut kepercayaan rakyat zaman dulu, ikan palmas merupakan hewan peliharaan yang mampu mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Namun, kamu tidak bisa sembarangan memilih jenis ikan palmas. Jenis yang bisa mendatangkan untung adalah palmas albino dan bermata merah saja. Dan yang keempat, ada ikan lauhan. Ikan pembawa hoki berikutnya datang dari perairan Malaysia dan Tiongkok, yaitu ikan lauhan.
Kisah ikan berdahi nong-nong penarik sukses ini memang sudah diketahui banyak orang, sehingga peminatnya pun ada di mana-mana. Ikan lohan datang dengan berbagai macam dan corak. Semakin banyak corak, warna, dan maju dahinya, semakin mahal harga jual di pasaran. Dahi yang menonjol bukanlah satu-satunya keunikan yang dimiliki ikan lohan. Apabila kamu teliti lebih jauh, setiap ikan jenis ini memiliki corak berbentuk tulisan Han pada perutnya. Tanda perut inilah yang akhirnya menjadi sumber pertama kepercayaan bahwa mereka dapat membawa keberuntungan. Selain itu, ikan lohan juga dapat dipercaya mendatangkan jodoh dan menangkal energi-energi negatif pembawa sial yang masuk ke dalam rumah. Menurut kepercayaan rakyat Tiongkok, jika kamu menempatkan akuarium berisi ikan lohan pada sisi tenggara rumah, hunianmu akan diberkahi Dewi Kemakmuran. Dan yang kelima, ada ikan mas koki. Ikan mas koki merupakan jenis ikan hias domestikasi paling tua di dunia. Ikan yang memiliki nama latin Cataseus auratus ini sudah dipelihara sejak zaman dahulu, tepatnya pada dinasti Sung di Tiongkok pada tahun 960 Masehi. Jenisnya mulai diperjualbelikan pada dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644. Semenjak itu, penyebaran ikan menggemaskan ini langsung sampai ke tanah air dengan cepat pada masa penjajahan Jepang. Tidak heran, bentuk mereka yang menggelembung terlihat menggemaskan dan cantik untuk menghias akuarium di rumah. Dan yang keenam, ada ikan longfin koi. Ikan longfin koi disebut sebagai ikan pembawa hoki karena disematkan sebagai lambang kesuksesan oleh rakyat Tiongkok. Sama seperti ikan koi, jenis ini bisa berenang melawan arus. Tidak hanya itu, menurut ilmu Feng Shui, merawat 9 ikan longfin koi di dalam akuarium dapat menyerap energi negatif dan mencoba masuk ke dalam rumah. Untuk para pelajar, ikan bersirip indah ini dipercaya bisa membuat fokus untuk belajar. Dan yang ketujuh, ada ikan dewa. Ikan yang disebut sebagai ikan karca oleh masyarakat zaman dahulu ini dipercaya dapat membawa keberuntungan karena sejarahnya yang sangat panjang. Pada zaman dahulu, ikan kanca merupakan hidangan utama para raja-raja di Indonesia, yang konon katanya dapat membuat mereka menjadi panjang umur. Tidak cuma itu, ikan dewa juga dipakai untuk mengusir sihir-sihir jahat yang dikirim oleh musuh kerajaan. Sampai sekarang ikan ini hampir bisa kamu temukan di rumah-rumah para sesepuh Jawa dan Sumatera yang mempercayai sejarah yang ditinggalkan para leluhur mereka dahulu. Ikan ini bisa tumbuh dengan ukuran sampai 1,2 meter dan memiliki nilai jual yang tidak kalah dengan ikan arwana. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe.